Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas satu hal yang di luar kebiasaan waris, yaitu tentang gharawain atau ummariyatain, yaitu suatu hal yang gharawain yang viral dan ummariyatain karena yang menetapkan perkara ini adalah Khalifah Umar bin Khattab, disetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain ketika beliau jadi khalifah, mereka masih hidup. Jadi ini tergolong ijma' sahabat, walaupun dia di luar penghitungan biasa para ahli waris. Baik, untuk gharawain kita langsung ke contohnya saja, yaitu ketika ahli waris itu ada ayah ibu bersama suami atau ayah ibu bersama istri. Karena disebut dengan gharawain berarti dua hal yang viral atau ummariyatain, dua ketetapan Khalifah Umar dan menjadi ijma' sahabat. Baik itu kasus misalnya ada yang meninggal, ahli warisnya suami istri, maksudnya ayah ibu bersama suami atau ayah ibu bersama istri. Nah ini di luar penghitungan biasa. Contoh ada yang meninggal dunia, ahli warisnya istri, ayah, ibu dengan jumlah harta waris 480 juta. Seperti hitungan biasa kita pakai misalnya istri zaujah, istri bagiannya adalah 1/4. Kenapa istri 1/4? Karena tidak ada anak cucu, ya enggak? Kemudian ahli warisnya ayah menjadi asobah. Kenapa asobah? Karena tidak ada anak laki, tidak ada anak perempuan. Ibu mendapat 1/3. Kenapa 1/3? Karena almarhumah tidak memiliki keturunan. Kemudian ada paman amun syakik, paman kandung. Paman kandung tidak dapat. Kenapa? Karena terhalang oleh ayah. Nah sekarang ahli waris kita ada 3, istri, ayah, ibu. Ada 4, ada 3, maka KPK-nya 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Nah coba nanti kita hitung berapa. Kemudian 12 bagi 3 untuk ibu ya. 4 kali 1, 4. 3 tambah 4, 7. Ini 12 kurang 7 sisanya 5, sebanyak 5. Nah, dalam kasus ini ya saham istri adalah 3, ayah 5, ibu 4. Nah, ini banyak yang protes di zaman Khalifah Umar, akhirnya bagian ibu yang 1/3 ditukar tetap 1/3, tapi 1/3 dari seluruh harta. Nah, dalam kasus ini kalau ngikut aturan ini, maka ibu bagiannya kita lihat di sini 3 tambah 5 8 tambah 4 12, total saham 12, maka bagiannya adalah 480 jumlah harta dibagi 12 sama dengan berapa tuh? 40 juta ya. 480 juta dibagi 12, 40 juta. Nah, dengan pengali 40 juta, maka bagian istri 120 juta. Kemudian bagian suami adalah 40 kali 5, berarti 4 kali 5, 20, 200 juta. Nah, bagian ibu 4 kali 4, 160 juta. Nah, ini tidak disetujui oleh sahabat karena antara ayah dan ibu ini kan laki perempuan. Prinsip waris, laki perempuan itu ada lidzakari ya, mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 kali perempuan. Nah, laki-laki ayah, perempuan ibu. Kita lihat 6 dan 4 tidaklah perbandingan 2/1. Padahal laki-laki mestinya 2, perempuan 1. Makanya bagian ibu ini dikoreksi. Jadi bagian ibu yang 1/3 tetap 1/3. Tapi 1/3 dikali sisa. 1/3 dari sisa, bukan dari semuanya. Maka dengan cara yang diijma'kan para sahabat, maka kita hitung ulang. Bagian istri 1/4, oke. Bagian ayah asobah.
Ibu, bagian ibu yang dikoreksi ini. Bagian ibu tadinya sepertiga, tetap sepertiga. Tapi dikali sisa. Jadi sepertiganya bukan dikali total harta, sepertiga dari sisa ya. Jadi bahasa Arabnya itu sulusun minal baqi. Sepertiga dari sisa ini untuk ibu. Nah, karena itu sulusun minal baqi itu sama dengan sepertiga dikali sisa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi bagian ibu jangan dulu dicari. Dengan angka 4 dan 3 tetap KPK 12. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 1, 3. Nah, bagian ibu ada angka sepertiga, tapi kali sisa. Jadi jangan dulu dicari sisanya dulu S. Jadi S itu sisanya berapa kalau diambil 3? 12 diambil 3, sisanya 9. Ya enggak? Berarti bagian ibu sepertiga kali 9. Berapa sepertiga kali 9? 3. Berarti bagian ibu 3. Nah, sekarang berapa bagian ayah? Ayah sisanya. Ada 12 diambil 3, sisa 9. Diambil 3 lagi, sisa 6. Berarti ayah 6. Nah, maka dengan bagian ibu sepertiga kali sisa, maka ayah sahamnya sekarang 6. 6 dengan 3 itu laki dan perempuan. Laki 2, perempuan 1. Kan kalau dibagi 3 semuanya jadi 2 banding 1. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 2, 1. Maka ini yang sesuai dengan lidzakari mislu hadzil unsain. Jadi dengan cara hitung begini berapa bagian masing-masing? Ya, baru kita hitung lagi tadi ya. Harta waris 480 juta. Dibagi jumlah saham, total saham 12. Ini total saham 12. Jadi maksudnya berapa angka tadi? 40 juta ya. Maka dengan hitungan begini, istri dengan saham 3 warisannya 40 kali 3 120 juta tetap untuk istri. Untuk ayah berapa? 6 kali 40. 6 kali 4 24 240 juta. Lalu ibu berapa? Ibu dengan saham 3 kali 4 berarti 120 juta. Total harta 480 juta. Selesai. Nah, jadi sekarang dengan rumus begini, maka yang dipakai bukan yang hitungan pertama, tapi hitungan yang kedua ini. Jadi kalau ada kasus ahli waris ayah, ibu, dan istri, maka penghitungan yang dipakai ini, yang sebelah kiri. Nah, sekarang contoh kedua, masih ahli waris ayah, ibu, bersama suami sekarang. Nah, ini yang kedua. Seorang meninggal dunia, ahli waris suami, ayah, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Suami zaujun abun, ayah, ibu umun. Maka dengan kondisi begini, suami bagiannya 1/2 karena almarhum tidak punya anak dan keturunan. Ayah tidak punya anak cucu, almarhum tidak punya anak cucu, menjadi asobah. Umun seperti biasa juga 1/3. Kita lihat hitungan normal dulu. Nah, ada 3, ada 2, KPK 6. Maka saham suami 6 bagi 2, 3. Asobah nanti 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Diambil 3, diambil 2. Jadi 6 kurang 3, 3 kurang 2, 1 saham. Jadi asobahnya 1. Oke, sama saja kita hitung jumlah hartanya 480 juta, berarti total saham 6. Berapa? 480 juta dibagi 6 sama dengan 80 juta. Maka bagian masing-masing suami 3 kali 80 ya 240 juta. Ayah 1 kali 80 80 juta. Ibu 2 kali 80 160 juta. Nah, ini hitungan biasa. Tapi untuk kondisi seperti ini disebut gharawain. Maka bagian ibu rumusnya bukan sepertiga, tapi sepertiga dari sisa. Jadi yang benar adalah untuk ibu sulusun minal baqi, sepertiga dari sisa.
Jadi kita robah ya. Oh ya, tadi ada satu ahli waris saudara laki kandung, akhun syakik. Ini tidak dapat ya. Kenapa? Karena dia terhalang oleh ayah. Ini ya, saudara tidak dapat. Ini kita kasih silang. Yang 6 ini tadi total saham TS. Baik, kita ke sini sekarang. Jadi dengan ahli waris suami, ayah, ibu, dan saudara laki kandung kita hilangkan dulu saudara laki kandung karena dia terhalang oleh ayah. Maka ahli warisnya ada suami, ayah, ibu. Kita koreksi yang ibu. Kenapa? Dengan hitungan pertama tadi, ibu mendapat 2 kali dari ayah. Ini menyalahi prinsip faraid. Lidzakari mislu hazil unsayin. Laki-laki 2, perempuan 1. Kalau ini kan perempuan 2, laki 1. Maka dikoreksi ya. Langsung saja, ibu rumusnya diganti 1/3 dari sisa. Nah, karena itu kita lihat suami kalau tidak punya anak almarhumah maka dapat setengah. Ayah asobah. Karena almarhum nggak punya anak laki anak perempuan, cucu perempuan nggak ada. Ibu karena tidak ada anak juga mendapat 1/3. Nah, tetapi kita pakai rumus baru. Ibu dalam kondisi ini bukan 1/3, tapi 1/3 kali sisa. Kali S sisa. Nah, karena itu nanti untuk pengajian ibu kita cari sisa dulu. Baik, dengan angka 2 dan 3, maka kita dapat KPK 6. Maka saham suami 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Untuk istri, jangan langsung hitung. Untuk ibu, jangan langsung hitung. Cari sisanya dulu. Ada 3, ada KPK 6, diambil 3. Sisa berapa? 3. Jadi sisa sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. 3 ini adalah sisa S. Nah, maka untuk ibu 1/3 kali S. Berapa 1/3 kali S? Sisa berapa tadi? 3 ya. 1/3 kali 3. 1 kali 3, 3 bagi 3, 1. Sama dengan 1. Baru dapat sisanya. Asobah. 6 kurang 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, ini sudah prinsipnya. Laki-laki 2, perempuan 1. Lidzakari mislu hazil unsayin. Nah, kita hitung coba dengan harta waris 480 juta, berapa bagian masing-masing? Caranya 480 dibagi total saham, 3 tambah 2 tambah 1, 6. Ini total saham. Jumlah harta dibagi total saham, 6. 480 bagi 6 sama dengan 80 juta. Maka itu dikalikan dengan semua saham. 3 kali 80 juta, 240 juta. Untuk ayah, 2 kali 80 juta, 160 juta. Nah, untuk ibu, 1 kali 80 juta, 80 juta. Total harta 480 juta. Nah, ini penghitungan yang dipakai. Ya, tadi hitungan pertama tidak dipakai. Karena apa? Karena menyalahi prinsip lidzakari mislu hazil unsayin. Untuk laki-laki 2 kali perempuan. Maka yang dipakai yang sebelah kiri ini ya. Dan ini hanya berlaku untuk 2 kasus ini saja. Tidak berlaku bagi yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.